Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Sabarat Safia dengan akhir 152. Selanjutnya ada perubahan perkembangan dewasa akhir, hubungan dengan keluarga, konflik perkawinan. Nah, periode dewasa akhir dari umur 60 tahun sampai meninggal. Pada masa dewasa akhir, usia 60 tahun ke atas, individu mengalami penurunan fungsi fisik dan psikologis yang mempengaruhi peran dan hubungan sosialnya, termasuk dengan keluarga. Lansia cenderung mengurangi interaksi sosial karena keterbatasan fisik dan kesehatan yang dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas hubungan sosial. Perubahan perkembangan hubungan keluarga pada dewasa akhir. Selanjutnya ada konflik perkawinan. Konflik dalam hubungan perkawinan pada dewasa akhir dapat dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan fisik dan psikologis, seperti menopause, penurunan fungsi seksual, atau masalah kesehatan kronis yang dapat menimbulkan stres dan perubahan suasana hati. Yang kedua, ada perubahan peran dan status, pensiun, kehilangan peran sosial, serta sindrom emptiness atau anak-anak yang telah mandiri dapat menimbulkan perasaan hampa, kehilangan tujuan bersama, atau ketergantungan emosional yang memicu konflik. Yang ketiga, ada duka dan kehilangan. Kematian orang tua atau pasangan dapat meningkatkan konflik dan menurunkan keharmonisan rumah tangga, karena individu harus menyesuaikan diri dengan perasaan kehilangan dan perubahan struktur keluarga. Yang keempat, ada campur tangan keluarga. Pada usia pernikahan lebih dari 10 tahun, masalah yang sering muncul adalah terkait kebiasaan pribadi dan kepribadian pasangan, serta campur tangan keluarga besar atau mertua. Dan yang kelima, sindrom emptiness, itu sama kayak perubahan peran dan status. Pola penyelesaian konflik perkawinan. Pasangan dengan usia perkawinan di bawah 10 tahun lebih banyak menunjukkan penyelesaian konflik secara konstruktif, yaitu lemah, lembut, toleransi, kompromi. Pada usia perkawinan lebih lama, pola penyelesaian konflik destruktif atau pertengkaran saling menyalahkan mulai meningkat, meskipun pola konstruktif tetap ada. Konflik juga dapat dipicu oleh perbedaan persepsi tentang perawatan, kebutuhan, serta kesenjangan komunikasi antara generasi dalam keluarga besar. Selanjutnya ada peran keluarga. Peran keluarga dalam aspek psikososial yaitu yang pertama, menjadi tempat berbagi cerita bagi lansia. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikososial lansia. Yang ketiga, membantu lansia merasa diterima dan diperhatikan. Yang keempat, ada penting untuk kesehatan mental dan emosional lansia. Next. Dampak negatif konflik yang terjadi adalah konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan kelelahan emosional, stres, bahkan penurunan kesejahteraan psikologis baik pada lansia maupun anggota keluarga lain yang terlibat dalam perawatan. Dampak positifnya, lansia cenderung memiliki kemandirian lebih tinggi. Terus kualitas hidup lansia menjadi lebih baik. Sebaliknya, kurangnya dukungan dapat meningkatkan beban keluarga dan masyarakat serta menurunkan kesejahteraan lansia. Kesimpulannya, perubahan perkembangan pada dewasa akhir membawa tantangan dalam hubungan keluarga, termasuk konflik perkawinan yang dipicu oleh perubahan fisik, emosional, dan peran sosial. Kunci mengatasi masalah ini adalah komunikasi yang terbuka dan pemeliharaan intimasi dalam hubungan pasangan lansia, serta dukungan sosial keluarga yang memahami kebutuhan dan keterbatasan lansia. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk kesejahteraan psikososial lansia dan menurunkan kualitas hubungan
keluarga secara keseluruhan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.